Halo semuanya, bagaimana kabarnya? Semoga baik-baik saja, semoga kalian sehat selalu dan diberi kemudahan dalam segala urusan. Welcome back to my channel. Untuk penggemar setia, Mimin ucapkan terima kasih, kalian sangat keren sekali. Dan bagi para pendatang baru, Mimin ucapkan semoga kalian suka dengan channel Mimin ini. Oke, baiklah kita lanjut saja. Balas dendam adalah sebuah cara untuk melepaskan kemarahan dan menuangkan rasa sakit hati dari kepergian orang yang dicintai akibat sebuah kejahatan. Namun takkan ada yang namanya balas dendam jika tak ada pemicunya. Kira-kira begitulah sedikit bocoran film yang akan kita bahas kali ini. Akankah ia mampu membalaskan dendamnya? Selalu Mimin ingatkan, video ini sepenuhnya mengandung spoiler konten. So, bagi kalian yang belum nonton video aslinya, Mimin saranin untuk nonton terlebih dahulu. Jika mager ya cukup dengerin cerita Mimin aja. Film kali ini berjudul Adios. Film yang dirilis pada 2019 oleh Sunny Pictures menceritakan pembalasan dendam seorang mantan narapidana atas kematian putrinya. Film diawali dengan bebasnya seorang narapidana setelah 12 tahun di penjara. Dia adalah Juan. Ia disambut bahagia oleh istrinya, Triana. Lalu sambutan bahagia lagi dari anak perempuannya yang bernama Esterella. Film lalu menunjukkan mereka yang sedang bersiap berangkat ke gereja untuk menghadiri sebuah pesta komuni. Di sana mereka bersenang-senang. Namun, di tengah pesta, Juan kedatangan tamu dua orang pria, yang ternyata itu adalah paman dan adik Juan, Andreas dan Chico. Tujuan mereka adalah ingin mengajak Juan untuk kembali menjadi pengedar narkoba, agar bisa menghidupi keluarganya, tapi Juan menolaknya. Ia ingin mencari pekerjaan yang benar. Saat pulang dari pesta komuni, hari sudah larut. Esterella, putri mereka, sudah tertidur di kursi belakang. Namun saat mereka tengah berbincang, mobil mereka dihantam dengan keras dari arah samping dan terguling. Mereka menjadi korban tabrak lari dan Esterella meninggal di tempat. Di sisi lain wilayah Rumania, baru saja terjadi perampokan. Manuel bersama rekannya Eli datang untuk melakukan investigasi. Di wilayah ini terjadi baku tembak dan para korban sendiri merupakan komplotan pengedar narkoba. Permiso de Fortuna Sitaboas, ninguno. Saat investigasi sedang berlangsung, Eli menerima laporan bahwa telah terjadi kecelakaan tabrak lari yang berjarak 2 jalan dari mereka saat ini berada. Mendapatkan kabar itu, mereka segera menuju ke lokasi kejadian. Dikarenakan mereka curiga, kecelakaan ini ada hubungannya dengan perampokan yang baru saja terjadi, di mana mereka mengira kejadian ini milik pelaku yang sama. Scene berpindah ke rumah sakit di mana terlihat Triana dan Juan yang sedang menunggu kabar soal putri mereka. Namun bukan informasi yang mereka terima, melainkan pertanyaan-pertanyaan bak interogasi dari Eli. Hal ini membuat Juan marah. Ia meminta kepada Eli untuk segera melakukan sesuatu. Lalu, scene berpindah pada Juan dan Triana yang sedang menemui putri mereka di ruang mayat. Di sana, Esterella sudah terbujur kaku dan dingin. Kesedihan terlihat amat dalam di mata Triana. Sambil memegang tangan putrinya, Juan bertekad untuk menemukan siapa pelakunya. Scene kemudian berpindah pada Manuel yang sedang menginterogasi beberapa orang di area perampokan. Ia melayangkan beberapa pertanyaan pada seorang wanita bernama Maravilla. Namun, dikarenakan wanita itu enggan untuk memberikan informasi yang jelas, ia memberinya sedikit ancaman agar berkata jujur. Setelah mendapatkan informasi, Manuel menemui Eli, dan di sini Manuel menyarankan Eli untuk menemukan pelaku sebelum ayah anak itu yang menemukannya. Eli lalu bertanya kenapa. Santakana pun menjelaskan siapa Juan Santos, putra dari Maria Santos, ayah dari anak yang mati dalam kecelakaan itu. Dulunya, sebelum keluarga Fortunas dan Taboas berkuasa, Juan, ibunya, serta saudara-saudaranya adalah bos lingkungan wilayah 3000. Mereka mampu bertahan sampai keluarga Fortunas memulai perang untuk memperebutkan wilayah kekuasaan dan Juan mencuri persediaan mereka. Meskipun merampok dan membunuh adalah hal biasa bagi mereka, mencuri persediaan keluarga lain merupakan dosa besar untuk keluarga Santos. Dan sialnya, Juan melakukan itu. Ia pun dihukum 12 tahun penjara. Karena itulah Maria dan keluarganya diusir dari wilayah tersebut dan tinggal di pemukiman kumuh.
Manuel memperingati Eli untuk tidak mempercayai Santos. Scene beralih pada Maria Santos yang sedang berbicara dengan Juan. Ia sendiri meyakini bahwa Fortunas dan Taboas adalah otak dari perampokan itu, sehingga menyebabkan cucunya tewas. Untuk itu Maria meminta Juan agar segera menemui mereka dan menanyakan hal itu kepada mereka. Ia juga mengutuk dua keluarga itu, dikarenakan tak ada satupun dari mereka yang datang menunjukkan rasa hormat kepada cucu perempuannya. Triana dan Juan pulang ke rumah mereka. Di depan rumah mereka ditemui oleh dua orang tetangga mereka. Seseorang wanita dari tetangga itu mengutarakan sebuah kesaksian, di mana kesaksian itu berbeda dari kesaksian Maravilla. Ia mengatakan bahwa ia melihat pelaku perampokan melalui jendela, yaitu tiga orang pria, keluar dari rumah dan salah satunya mereka kenal, seorang pecandu bernama Kempes. Mereka juga memberikan beberapa butir peluru kepada Juan, yang mereka ambil dari gang lokasi perampokan. Kesedihan menyelimuti keluarga ini. Keesokan harinya, polisi mendapati dua pelaku perampokan dalam keadaan overdosis di dalam mobilnya. Dan setelah melakukan penyelidikan, mereka mengetahui bahwa Fortunas adalah pemilik mobil tersebut, yang ternyata Fortunas adalah dalang dari perampokan itu. Di sisi lain, Juan menemui Fortunas dan Taboas untuk menanyakan perihal perampokan tersebut. Namun, mereka mengatakan bahwa tidak tahu apa-apa tentang hal itu. Dan mereka juga tidak menyuruh orang lain untuk melakukannya. Namun di sini, Juan tidak mempercayainya. Ia mengatakan bahwa akan menggorok leher si pelaku yang telah membunuh anaknya, tidak peduli siapapun itu. Juan memberitahukan kepada Maria bahwa Fortunas dan Taboas tidak mengakuinya. Tidak ingin percaya begitu saja, Maria meminta kepada mereka untuk mencari keberadaan Maravilla. Ia diminta untuk bertanya kepada seseorang bernama Basilio. Mereka menyebutnya pria di jendela. Maravilla suka membeli permen di sana. Saat polisi tahu bahwa mobil yang mereka temukan kemarin atas nama Fortunas, mereka berencana untuk masuk ke wilayah 3000. Saat ini Juan sedang menanyakan soal Maravilla pada Basilio dan Basilio memberitahukan keberadaan Maravilla. Basilio mengatakan bahwa Maravilla ada di hotel kecil dekat tempat parkir. Ia melihat Maravilla sempoyongan keluar dari gedung Fortunas. Mendapat informasi itu, Juan segera menuju ke sana. Di sisi lain, Manuel, Eli, dan pasukannya menuju ke wilayah 3000 untuk menangkap Fortunas. Saat Juan sedang mencari Maravilla, Eli dan pasukannya sedang baku tembak di wilayah 3000. Mereka mendapatkan perlawanan yang brutal. Saat Fortunas hendak kabur, Eli melihat dan segera mengejarnya. Begitu pula dengan Juan. Saat berhasil menemukan Maravilla, ia berniat kabur tapi berhasil tertangkap. Juan memaksa Maravilla untuk mengatakan siapa orang yang ada di dalam mobil. Akhirnya Maravilla mengatakan Fortunaslah pelakunya. Juan lalu mengejar Fortunas bersama Eli, namun tidak berhasil menangkapnya. Mereka sangat kesal. Juan melampiaskannya kepada Eli dan karena hal itu Juan harus diamankan kembali. Ketika Juan hendak dibawa, Triana panik. Dia tidak ingin Juan ditahan lagi. Namun tak ada yang bisa dilakukan Triana. Juan pun kembali mendekam di kantor polisi. Scene kini menampilkan Triana dan Maria yang sedang menunggu Juan di kantor polisi. Mereka berbincang soal masa lalu Maria, namun Triana tak ingin mendengarnya. Scene lalu menampilkan Juan yang sudah keluar dari kantor polisi dan ada Triana di sana. Dia mengatakan bahwa putri mereka akan dimakamkan besok dan ia tak punya apa-apa untuk dikenakan putrinya. Jadi mereka pulang ke rumah untuk mempersiapkan pakaian kematian Esterella. Di rumah Triana terlihat sangat sedih memilihkan baju untuk pemakaman Esterella. Pemakaman Esterella pun dilakukan. Keesokan harinya Juan didatangi pamannya Andres dan dibawa ke rumah ibunya Maria. Sementara itu di rumah, Triana menemui tetangganya yang melihat pelaku perampokan. Di rumah Maria, Juan merencanakan untuk mencari Gordo dengan cara sengaja masuk ke penjara dan berpura-pura stres karena putrinya. Dengan begitu Juan bisa mencari Gordo di sana. Awalnya ia ragu, tapi karena tekadnya untuk membalas dendam kematian putrinya sudah bulat, dia pun melakukannya. Dia menelan pil-pil itu dan masuk penjara. Di dalam penjara, ia menghajar seorang narapidana untuk mendapatkan salah satu nama targetnya. Juan mendapat nama Paceco darinya dan bertanya di mana ia bisa menemui Pak Ceco. Narapidana itu menjawab di Los Pajaritos. Di lain tempat, ternyata Ibu Juan Maria sedang menginterogasi Pak Ceco. Ia bertanya apakah Pak Ceco mengenal Gordo, tapi Pak Ceco menjawab ia tak mengenalnya. Maria tak mempercayainya. Ia terus menekan Pak Ceco untuk mengatakan lokasi Gordo, dan akhirnya Pak Ceco mengatakannya. Juan segera mendapat informasi soal keberadaan Gordo melalui ponsel. Scene memperlihatkan Eli yang sudah berada di rumah Gordo dan sedang bertanya pada ibunya. Eli bertanya siapa saja yang sudah mencari putranya. Wanita tua itu menjawab
Dua orang polisi yang tidak terlihat seperti polisi, tapi ia mampu menunjukkan lencana kepolisiannya. Eli dan Manuel sudah bisa menebak siapa mereka dan segera menemuinya. Eli dan Manuel menemui Nando dan Barroso di tempat permainan judi. Eli bertanya mengapa Barroso mencari Kempes, tetapi Eli tak mendapatkan hasil apapun. Barroso hanya mengatakan bahwa mereka hanya bertanya kepadanya, itu saja, tapi hasilnya nihil. Lalu, saat Barroso mengeluarkan dompet yang diikat dengan sebuah karet gelang, Eli marah kepadanya karena seketika itu Eli tahu bahwa Barroso terlibat dalam perampokan. Eli ditarik keluar oleh Manuel. Mereka sedikit terlibat percekcokan. Santa Cana tidak bisa mempercayai Eli begitu saja dikarenakan bukti yang belum cukup. Apalagi Eli menuduh Barroso, yang sudah 28 tahun dikenal Manuel dan putranya sendiri. Manuel lalu meninggalkan Eli sendirian. Scene lalu memperlihatkan Juan dan saudara-saudaranya. Mereka mendatangi tempat persembunyian Fortunas, dan mereka pun menghabisinya di sana. Juan lalu membakar mayat Fortunas dan satu rekannya di bawah jembatan. Ia melihat Estrella di balik api yang menyala, sedang menari di hadapannya. Scene beralih kepada Eli yang sedang melihat dokumen pribadi Kempes, dan ia menemukan sebuah kebenaran. Selama ini Kempes dikurung ibunya di rumahnya sendiri. Ibunya beralasan untuk menyembuhkannya dari kecanduan akan narkoba. Kempes segera diinterogasi Eli, dan Eli mendapatkan keterangan yang sebenarnya pada perampokan malam itu. Barroso dan Nando memang benar merupakan salah satu pelaku, dan merekalah yang melakukan penembakan pada orang-orang Rumania di sana. Mendengar hal itu, Manuel tak terima dan marah karena putranya terlibat. Namun Eli menghentikannya. Kempes harus membuat pernyataan di kantor polisi. Namun ketika akan diborgol, Kempes menodongkan pisau ke arah Eli. Kempes tidak mau ikut ke kantor polisi dikarenakan dia tahu apa yang akan terjadi kepadanya. Dia sudah pasti akan dibunuh oleh Barroso karena membocorkan perihal perampokan itu. Eli lalu memberikan heroin kepadanya untuk menenangkannya. Di tengah perjalanan membawa Kempes ke kantor polisi, Eli mendapatkan kalau Manuel ternyata sudah tahu jika Nando terlibat dalam perampokan itu. Eli pun marah, terjadi perkelahian antara mereka di dalam mobil, tapi Eli berhasil kabur. Dalam pelariannya, Eli berlari menuju bangunan tua untuk meminjam sebuah handphone. Namun, ia justru diserang oleh para gangster di sana karena kebencian mereka terhadap polisi. Beruntung Juan dan Triana melihat kejadian itu. Mereka bergegas menghentikannya dan membawa Eli pergi. Sementara di dalam mobil, Kempes dilepaskan oleh Manuel. Eli memberitahukan kepada Juan bahwa Fortunas dan anak buahnya telah dijebak oleh polisi. Dan pelaku sebenarnya tidak lain adalah polisi itu sendiri. Eli meminta maaf kepada mereka karena polisi telah membunuh putri mereka. Tahu Eli akan memberitahukan hal itu kepada keluarga Santos, Manuel dan timnya meminta bantuan kepada Taboas untuk membantu mereka menghabisi keluarga Santos dengan imbalan 50 kg heroin. Di rumah, Maria sedang mempersiapkan senjata. Ia lalu meminta Chico dan Andreas untuk kabur, sementara dia akan menahan Fortunas dan anak buahnya. ¿Dónde están los cojones ahora? Chico dan Andreas menemui Juan di gereja. Mereka memberitahunya bahwa keluarga Taboas datang dan ibunya sudah tewas demi menyelamatkan mereka. Eli, Juan, dan saudaranya pergi menemui Taboas dan membawanya ke bangunan tua. Eli meminta Taboas untuk menghubungi Santa Cana dan datang ke sana. Sesampainya di sana, Manuel melihat Taboas sudah terikat. Baku tembak pun tak terelakkan. Chico dan Andreas tertembak. Di lain tempat, Juan bertarung dengan Nando hingga akhirnya Nando tewas dengan besi yang tertancap di dadanya. Eli sendiri tertangkap oleh Manuel. Manuel memohon padanya untuk tidak membunuh Nando. Tapi belum selesai Manuel berbicara dengan Eli, Juan datang. Manuel pun menembaknya. Namun seketika Eli juga menembak Manuel. Ia pun mati. Saat Chico ingin menembak Eli, Juan menghentikannya. Ia merasa sudah banyak darah yang tumpah. Karena itu dia tidak ingin ada lagi pertumpahan darah. Di akhir cerita, Eli memenuhi janjinya untuk membebaskan Juan sepenuhnya. Juan pun bebas. Setibanya di rumah, Juan dan Triana melepaskan burung kecil yang dilatih Estrella untuk menyampaikan pesan pada Juan saat di penjara. Juan berpesan pada burung itu, kami mencintainya, dan burung itu pun dilepaskan Juan ke langit. Dan film pun berakhir.
Nah, itulah pembahasan dari alur cerita film Adios. Terima kasih untuk semua yang telah menonton. Jika kalian suka dengan video ini, kalian bisa like dan berikan dukungan kalian dengan cara klik tombol subscribe. Dan jangan lupa juga untuk menyalakan tombol notifikasinya. Sampai jumpa di video selanjutnya.